Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Saleh SPD MPD dan Bapak Asri Ismail SPD MPD selaku dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video kali ini, saya akan memaparkan beberapa poin-poin penting yang terkait dengan materi teks cerita sejarah. Langsung saja untuk poin yang pertama, yaitu pengertian teks cerita sejarah. Teks sejarah adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang harus benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Selanjutnya saya akan memaparkan salah satu contoh dari teks sejarah, yaitu sejarah Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan penggunanya mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri. Kata Insta berasal dari kata instan, seperti kamera Polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan foto instan. Sedangkan kata gram berasal dari kata telegram, yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari teks sejarah. Yang pertama yaitu kronologis, di mana kronologis disajikan sebuah peristiwa yang harus memuat kejadian sebelumnya, kejadian saat peristiwa itu terjadi, dan kejadian setelah peristiwa itu terjadi. Dan yang kedua yaitu konjungsi temporal atau konjungsi penanda keterangan waktu. Kata tempo berbicara soal waktu atau tanda keterangan waktu. Contohnya yaitu saat, pada, ketika, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu berisi fakta. Pada teks sejarah tentunya memiliki cerita yang fakta, karena cerita sejarah haruslah benar-benar terjadi, sehingga cerita sejarah memuat fakta. Fakta yang ada dalam teks sejarah tersebut dapat kita sebut sebagai data, di mana data yang dapat kita lihat pada teks sejarah yaitu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, yakni 5W plus 1H. Dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan, kita dapat menggali beberapa fakta-fakta di dalam sebuah teks cerita sejarah. Selanjutnya yaitu struktur dari teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi biasanya terletak pada paragraf pertama yang membahas tentang pengenalan teks atau berupa pengantar sebelum masuk ke topik yang sesungguhnya yang dibahas pada teks cerita sejarah tersebut. Yang kedua yaitu urutan peristiwa. Urutan peristiwa biasanya terletak pada paragraf kedua yang memuat tentang urutan kejadian peristiwa dari awal sampai akhir. Yang ketiga yaitu reorientasi. Apakah terletak pada paragraf ketiga? Reorientasi tidak tentu terletak pada paragraf ketiga, karena tergantung pada pemaparan teks cerita tersebut. Reorientasi biasanya muncul pada paragraf ketiga, namun jika pemaparan pada urutan peristiwanya panjang, bisa saja muncul pada paragraf selanjutnya, yaitu pada paragraf keempat, kelima, keenam, dan selanjutnya. Reorientasi yaitu memuat tentang pendapat penulis tentang hal yang disajikan dalam teks yang dibahasnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks sejarah. Yang pertama sejarah fiksi, yakni yang pertama novel. Novel adalah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam berbentuk cerita. Yang kedua adalah cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang berbentuk prosa naratif fiktif, cenderung padat dan langsung pada tujuannya, dibandingkan dengan karya fiksi lainnya yang umumnya lumayan panjang. Yang ketiga yaitu legenda. Legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang yang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan yang keempat yaitu roman. Roman adalah jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Roman bisa juga disebut dengan kisah percintaan. Selanjutnya jenis teks sejarah yang kedua yaitu sejarah non-fiksi. Yang pertama biografi. Biografi adalah keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua autobiografi.
Autobiografi adalah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Yang ketiga yaitu cerita perjalanan. Cerita perjalanan adalah teks yang menceritakan tentang perjalanan. Yang keempat adalah catatan sejarah. Catatan sejarah adalah teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah. Selanjutnya yaitu fungsi teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif memberikan rasa gembira dan senang kepada pembaca. Yang kedua, fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu fungsi instruktif. Fungsi instruktif sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Yang keempat, fungsi edukatif. Fungsi edukatif dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku.